Di sini saya akan membahas 10 soal tentang hukum Newton berkaitan dengan gravitasi. Nah, langsung saja soal yang pertama. Dua bola timah identik dengan jari-jari R. Berarti ada dua bola timah identik, jari-jarinya R, bersentuhan dan saling tarik menarik dengan gaya gravitasi F. Lihat gambar A, ini gambarnya. Pada gambar B, ini gambarnya yang B, dua bola yang identik dengan kasus gambar A, tetapi jari-jarinya pada kasus gambar B adalah 3R. Maka gaya gravitasi yang terjadi pada kasus gambar B adalah, nah, jadi di sini jadi 3R. Nah, mungkin akan kita langsung saja fokus ke gambar yang B. Nah, di mana yang ditanyakan maka gaya gravitasi kan Fg. Di mana gaya gravitasi itu sama dengan G, nah, dikali massa 1 massa 2 per R pangkat 2. Nah, di sini karena ada berguna, kita lakukan perbandingan dengan catatan massanya, massa pada A sama dengan massa pada B. Jadi kita anggap massanya sama, yang berbeda hanya jari-jarinya. Nah, jadi kita langsung saja pada kasus pertama FGA. Nah, atau kita samakan dengan F saja, FGA itu sama dengan F. Jadi ini hapus saja. Nah, F. Kemudian gimana persamaannya, yaitu G M1 untukkan A, karena MA sama dengan MB sama dengan M, ya, jadi kita anggap M saja sama, karena di sini anggapannya massanya sama. M dikali M per R nya berarti R kecil pangkat 2 per perbandingannya per, nah kita buat ini X yang akan kita cari sama dengan G M dikali M, karena sama masanya R nya, jadi ini jadi 3R pangkat 2. Nah, anggap G nya sama, coret, masanya sama, kita boleh coret. Berarti kalau saya tulis dipersingkat jadi F per X sama dengan ini jadi 1 per R pangkat 2 per lagi ini 1 per 3R pangkat 2. Nah, kalau kita balikkan ini jadi 1 per R pangkat 2 dikali 3R pangkat 2 per 1. Nah, maka hasilnya F per X itu sama dengan 1 dikali 3R pangkat 2, itu jadi 9R pangkat 2 per R pangkat 2 dikali 1. Nah, maka hasilnya dicoret habis, R pangkat 2 coret habis, berarti sisa 9 per 1. Nah, sehingga ini saya bawa ke sini, sehingga kalau saya persingkat menjadi F per X sama dengan 9 per 1. Kita kali silang, sehingga hasilnya 9X sama dengan F. Nah, jadi X sama dengan 1 per 9 F. Jadi hasilnya 1 per 9 F. Begitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Dua planet A dan B masing-masing berjarak 2R dan 4R. Nah, berarti jaraknya ini untukkan A, ini untukkan B. Jadi RA, ini RB. Nah, dari pusat bumi, jika gaya tarik menarik antara planet A dan B terhadap bumi memiliki nilai yang sama, jadi gaya tarik menariknya antara planet A dan B sama, maka persamaan yang tepat adalah
Kalau sama berarti FA sama dengan FB. Nah, rumus gaya gravitasinya, sehingga gaya gravitasi kan G M-nya si bumi dikali masanya si A per R-nya si A kuadrat. Nah, G M-nya si bumi dikali masanya B per masanya punyanya B. Nah, punyanya B ini anggap saya buat B kecil saja, masanya B dikali R B pangkat 2. Jadi ini sama boleh kita coret, massa bumi sama boleh kita coret. Nah, jadi dua planet A dan B masing-masing berjarak. Nah, jadi yang nanti kita cari adalah massa A dan massa B itu perbandingan seberapa. Nah, jadi kita masukkan massa A, substitusikan RA itu 2R ini. Jadi 2R pangkat 2 sama dengan MB per RB itu ini 4R. Jadi 4R pangkat 2. Sehingga MA per 2R pangkat jadi di 4R pangkat 2. MB 4R pangkat 2 menjadi 16R pangkat 2. R pangkat 2 boleh kita coret. Di sini bagi 4 dapat 1, di sini bagi 4, 16 bagi 4 dapat 4. Sehingga MA per 1 sama dengan MB per 4. Nah, jadi kalau kita kalikan silang, atau ini bisa jadi ini kita sederhanakan, MA per 1 kan MA. Nah, MB per 4 kan sama juga dengan 1 per 4 MB. Nah, maka hasilnya itu ini. Jawabannya E. Oke, lanjut. Nomor 3. Diketahui massa planet A adalah 4 kali massa planet B. Ini massa planet A sama dengan 4 kali massa planet B. Kalau saya tulis massa planet A sama dengan 4 massa B. Dan jarak antara pusat planet A ke planet B adalah R. Berarti jaraknya, nah kalau saya gambarkan begini, ini planet A, kemudian ini planet B. Nah, antara A dan B ini jaraknya R. Nah, suatu benda uji bermassa M berada pada jarak R dari pusat planet A, dan pada garis lurus mengumpulkan kedua planet memiliki gaya gravitasi 0. Berarti di antara sini. Kalau gravitasinya 0, nah gravitasi 0 berarti di tengah-tengah. Jadi anggap di sini. Nah, ini M. Nah, benda ujinya M. Jadi massa per massa M. Jadi jaraknya di sini, dari sini ke sini ini R kecil. Nah, yang ditanya maka nilai R kecilnya berapa? Nah, R kecilnya itu berapa? Maka kita gunakan perbandingan. Karena di tengah-tengah gravitasinya 0, gaya gravitasinya 0, berarti bisa kita gunakan perbandingan. Nah, perbandingannya begini. Fg gaya gravitasi antara A ke M itu sama dengan gaya gravitasi antara B ke M. Nah, persamaannya G, M-nya ini, M benda, ini M besar, dikali MA per jari-jarinya R, ini R kecil pangkat 2, sama dengan G, M besar ini fokusnya, kemudian MB per, nah dari sini kalau dari A ke M itu R, maka logikanya dari M ke B itu adalah R dikurang R kecil. Nah ini karena total A ke B kan R, maka A ke B itu dikurang R, maka dapatlah jarak antara B ke M, maka R kurang R. Nah, R kurang R kecil pangkat 2. Ini boleh kita coret karena sama, M-nya juga boleh kita coret karena sama, ininya sama, sehingga MA, MB, R kuadrat, R kurang R kuadrat. Nah, kita tahu bahwa MA sama dengan 4MB, berarti MA kita ganti dengan 4MB per R kuadrat sama dengan MB tetap MB per R kurang R pangkat 2. MB kita coret. Maka hasilnya kita lanjutkan ke bawah. Nah, maka hasilnya itu 4 per R kuadrat sama dengan 1 per
R kurang R pangkat 2. Nah, ini kodrat. Kita buat kali silang, atau kita pindahkan. Nah, dengan kali silang berarti ini kita pindahkan ke sini, 4 kita pindahkan ke bawah. Boleh kita tukar dengan catatan silang ya, boleh kita tukar. Nah, berarti R dikurang R pangkat 2 per R pangkat 2. Nah, sama dengan 1/4. Nah, supaya hilang kuadratnya ini, masing-masing kita akarkan. Nah, sehingga kita buat akar R kurang R pangkat 2 per akar R pangkat 2. Jadi di sini akar 1 harus adil, semuanya kita akarkan, akar 4. Nah, R kurang R akar, kalau kuadrat diakarkan maka kuadratnya hilang, berarti sisa R kurang R kuadrat diakarkan jadi sisa R sama dengan akar 1 akar 4 itu 2. Nah, barulah kita kali silang. Setelah kali silang maka 2 kali R kurang R, maka hasilnya 2R besar dikurang 2R sama dengan R kali 1 R, sehingga 2R sama dengan R pindah ruas awalan negatif jadi positif 2R, sehingga 2R sama dengan R tambah 2R itu 3R, sehingga R, yang ditanyakan R kecil, maka R kecil sama dengan 2, 3-nya awalan kali pindah jadi bagi per 3, jadi 2/3R. Nah, 2/3R ini, 2/3 itu sama juga dengan 2 dibagi 3 itu 0,67. Jadi sama juga dengan 2,67R. Nah, jadi jawabannya C. Begitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Suatu tempat dengan ketinggian tertentu di atas permukaan bumi memiliki kuat medan gravitasi 1/16 G. Nah, di mana G adalah percepatan gravitasi di permukaan bumi. Jika jarak dari bumi adalah R, maka ketinggian tempat tersebut diukur dari permukaan bumi adalah. Jadi ini kita buat perbandingan. Nah, sama kita buat perbandingan. Jadi kita anggap perbandingan medan gravitasi 1, medan gravitasi 2, dengan catatan medan gravitasi 1 itu di kulit bumi, maka R-nya sama dengan R. Nah, kalau G2 itu di atas permukaan bumi, maka R-nya itu menjadi R ditambah X. Nah, maka ketinggian tempat diukur itu, ketinggian tempat diukur ini adalah X. Jadi yang kita tanya tuh X-nya berapa. Nah, jadi kita gunakan persamaan medan gravitasi G, konstanta gravitasi, kali masanya si bumi dikali R. Nah, jadi ininya R-nya, jaraknya itu R. Kalau di sini R-nya ini. Nah, R-nya pada 1. Kemudian G M per R pada 2. Ini boleh kita coret sama, berarti sisa 1/R1 sama dengan 1/R2. Maka 1/R1 itu R, maaf kuadrat, lupa. Nah, ini kuadrat. Nah, itu R pangkat 2. 1/R2 itu nih R ditambah X. R ditambah X pangkat 2. Nah, jadi dari sini, nah, bisa kita ketahui bahwa kalau kita buat persamaannya, nah, ini kan G1 per G2, artinya sama dengan 1/R2 sama dengan 1/R ditambah X pangkat 2. Maka ini kita bisa ubah, kalau kita gabungkan menjadi ini, kali silang, dalam arti pindahkan. Maka di sini R2 R kuadrat per R ditambah X pangkat 2. Nah, jadi kalau kita buat persamaan, ini kan bisa menjadi ini kita buat. Nah, jadi kita anggap menjadi G1 per G2. Nah, begitu.
Atau lebih pahamnya ini nih, saya buat jadi begini saja. Saya jelaskan dari awal supaya lebih paham, supaya tidak bingung letak awalnya. Jadi ini saya buat begini. Nah, saya buat ke bawah, mendatar bukan ke bawah. Begini saja. Ini kita buat seperti ini. G1 sama dengan G2 dengan catatan ini adalah G2. G1-nya sama dengan G. Nah, jadi ini sama kan G masanya si bumi dikali R1 kuadrat. G masanya si bumi kali R2 kuadrat. Coret, masanya sama, berarti tersisa 1 per R1 pangkat 2 1 per R2 pangkat 2 atau 1 per R1 pangkat 2 dikali R2 pangkat 2 per 1 ini. Nah, menjadi R2 pangkat 2 per R1 pangkat 2. Nah, ini R2 ini kan ini. Nah, R2 ini R1. R2 kan R ditambah X pangkat 2 per R1 kan R pangkat 2. Nah, kalau kita sederhanakan, kalau saya pendekkan, ini menjadi G1 per G2 sama dengan R ditambah X pangkat 2 per R pangkat 2 R besar. Nah, sehingga G1 ini kita bisa ganti dengan G, G2 ini bisa kita ganti dengan 1 per 16 G sama dengan R ditambah X pangkat 2 per R pangkat 2. Nah, ini bisa jadi, nah, kalau dibalikkan kan menjadi G kan boleh kita coret. Nah, sehingga menjadi 1 per 1 per 16 sama dengan R ditambah X pangkat 2 per R pangkat 2. Nah, sehingga ini bisa kita balikkan menjadi 16 per 1. Nah, dikalikan sama dengan R ditambah X pangkat 2 per R pangkat 2. Nah, masing-masing ini kita akarkan, semuanya kita buat akar. Nah, jadi akar 16, akar 1, akar R ditambah X pangkat 2 per akar R pangkat 2. Sehingga hasilnya akar 16 itu 4, akar 1 itu 1, akar, ini kan ada kuadrat maka kuadratnya hilang menjadi R ditambah X per R. Kali silang 4 kali R, ini kali silang 4 kali R berarti 4R sama dengan 1 kali R tambah X maka R tambah X. Nah, sehingga X sama dengan 4R pindah awal positif jadi negatif R, sehingga X sama dengan 3R, maka hasilnya 3R. Jawabannya B. Begitu. Lanjut nomor 5. Sebuah benda di permukaan bumi memiliki berat 120 Newton. Nah, jadi kita anggap di sini gaya gravitasi bumi itu sama juga dengan berat bumi. Nah, sama juga dengan 120 Newton ini. Jika benda tersebut dibawa ke planet Y, di mana planet Y tersebut memiliki massa 10 kali massa bumi, berarti massa Y itu 10 massa bumi. Nah, dan jari-jari 2 kali jari-jari bumi, berarti RY itu sama dengan 2RB, jari-jari bumi. Maka berat benda tersebut ketika berada di planet Y, nah, berat benda ketika di planet Y, berarti yang ditanya itu adalah WY berapa. Nah, WY itu sama dengan gaya gravitasi pada planet Y. Jadi kita gunakan perbandingan gaya gravitasinya. Jadi kita anggap WB per WY. WB itu sama dengan rumus gravitasi gaya gravitasi kan G. Nah, kemudian masanya si benda. Nah, jadi ini kan bendanya sama antara planet Y dan planet B menggunakan benda yang sama. Jadi kita samakan dengan R. Nah, dikali masanya si bumi per jari-jarinya bumi pangkat 2. Kemudian per G masanya benda M, masanya planet Y per
RY pangkat 2. G ini boleh kita coret, massa benda yang diujikan tuh sama, boleh kita coret. Maka tersisa massa bumi per RB pangkat 2. Ini kita balikan menjadi RY pangkat 2 per MY. Nah, jadi kita kalau dipersingkat jadi menjadi WB WY sama dengan MB dikali RY pangkat 2 per RB pangkat 2 dikali MY. Jadi kita substitusikan, WB itu 120, WY yang kita cari, MB massa bumi itu tetap massa bumi, kita tulis RY, kita tahu RY sama dengan 2RB, maka 2RB pangkat 2 per RB itu anggap kita RB, jari bumi pangkat 2 dikali massanya itu 10 MB. Nah, MB boleh kita coret. Nah, jadi ini kalau kita buat 2RB kuadrat kan menjadi 4RB kuadrat. Nah, RB kuadrat coret. Nah, ini jangan lupa dikali 10. Nah, ini 10 kali ini kan 1. Nah, maka hasilnya 4/10. Nah, jadi kalau dipersingkat ini 120 per WY sama dengan 4/10. Nah, 4/10. Jadi kita kali silang. Nah, sehingga menjadi 120 kali 10 1200 4 WY. WY sama dengan 1200 dibagi 4, sehingga WY hasilnya dapat 30. Jadi WY itu 300. 1200. Bukan 1200, maka jawabannya 300 Newton. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, satelit A dan B memiliki massa yang sama. Jadi kita anggap massa untuk A sama dengan massa untuk B sama dengan massa, berarti sama. Dan mengelilingi bumi dengan orbit berbentuk lingkaran. Satelit A berada pada ketinggian orbit R dan satelit B berada pada ketinggian orbit 2R di atas permukaan bumi. Jadi begini. Ini kan permukaan bumi. Bumi itu jaraknya ke pusat tuh R. Nah, yang A ini. Yang A ini benda A dan R. Jadi total R-nya itu 2R. Sedangkan yang B ini kan bumi, memiliki jari-jari R. Nah, yang B ini jaraknya ini 2R di atas permukaan bumi. Berarti di sini 2R. Maka totalnya 2R tambah R itu menjadi 3R. Kalau ini R tambah R jadi 2R. Nah, jadi kalau kita masukkan RA itu sama dengan 2R, RB sama dengan 3R. Nah, perbandingan berat satelit A dan B. Berat itu sama juga dengan gaya gravitasi. Jadi kita gunakan persamaan gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi A berbanding gaya gravitasi B. Nah, persamaannya G, massa benda, massa A dikali massa bumi, massa B kecil, massa bumi, per RA pangkat 2 sama G, massanya si benda B dikali massa bumi B kecil per RB pangkat 2. Ini sama coret, MA juga sama, ini coret juga dengan MB, massa bumi juga sama. Berarti tersisa ini 1 per RA pangkat 2 sama dengan 1 per RB pangkat 2. Nah, tinggal masukkan. Saya bawa ke sini saja. Nah, 1 RA ini kita ganti dengan ini 2R. Berarti 2R pangkat 2 sama dengan 1 per RB ini kita ganti dengan 3R. 3R pangkat 2, sehingga 1 per 2R pangkat 2 4R pangkat 2. 1 per 3R pangkat 2 9R pangkat 2. R pangkat 2 coret, sehingga hasilnya menjadi 1 per 4 sama dengan 1 per 9. Kali silang menjadi 9 berbanding 4. Jawabannya E. Begitu. Lanjut. Soal nomor 7.
Nah, pernyataan tentang kecepatan bumi mengelilingi matahari yang paling tepat adalah pernyataan. Jadi, kalau mengelilingi matahari ini kita gunakan hukum Kepler. Hukum 2 Kepler. Nah, hukum 2 Kepler. Nah, di mana berbentuk elips ini dianggap matahari pusat kelilingannya. Nah, di sini dianggap perpindahan bumi. Nah, kalau di sini, nah, perpindahan buminya. Kalau jaraknya dekat, maka dia tapi luasnya sama. Nah, jadi logikanya semakin jauh ini kecepatannya lambat. Nah, semakin dekat R-nya, ini R, semakin dekat R-nya maka dia akan bergerak itu kecepatannya cepat. Nah, kenapa? Karena periodenya sama. Nah, waktu yang diperlukan sama. Dengan catatan untuk sama semuanya, maka di sini kecepatan lambat, di sini ini kecepatannya lambat, pada di sini kecepatannya cepat. Nah, sehingga yang satu berubah-ubah benar. Yang kedua paling cepat saat bumi paling dekat dengan matahari. Paling cepat saat bumi dengan matahari. Nah, benar ini dengan matahari. Ini kan matahari. Nah, berarti paling cepat ini benar juga. Paling lama saat bumi paling jauh dari matahari benar. Ini paling lambat. Konstan tidak. Berarti jawabannya 1, 2 dan 3. Begitu hukum 2 Kepler. Lanjut nomor 8. Nah, ada gambar dua partikel A dan B terpisah sejauh 10 meter. Berarti dari sini ke sini itu 10 meter. Seperti gambar di atas. Agar titik C tidak ada massa kuat medan yang bekerja, maka titik C harus berada kuat medan yang bekerja. Berarti ini gravitasinya kuat medannya 0. Maka kita gunakan perbandingan. Nah, karena tidak ada kuat medan bekerja, maka kita gunakan perbandingannya. Nah, perbandingannya berarti gaya gravitasinya berarti F A terhadap C, F B terhadap C. Nah, berarti G MA dikali MC per FAC. Nah, kemudian G MA dikali MC per FBC. Nah, dengan catatan kalau di sini 10, kita anggap di sini dari A ke C ini X. Nah, logikanya kalau A ke C X, A ke B 10, maka cari C ke B itu 10 dikurang X. Maka ini boleh kita coba, maka ini kita anggap RAC, ini kita anggap RBC. Nah, ini konstanta gravitasi sama. MA itu MC itu sama, boleh kita coret, berarti sisa ini MB, maaf, berarti tersisa MA per RAC kuadrat, ini kuadrat lupa saya Indonesia, sama dengan MB per RBC kuadrat. Nah, sehingga MA itu kita ganti dengan 4, RAC itu kita ganti dengan X pangkat 2, MB itu 9, RBC itu 10 dikurang X pangkat 2. Nah, ini kita tukar, ini jadi atas, 4 jadi di bawah, berarti 10 dikurang X pangkat 2 per X pangkat 2 sama dengan 9 per 4. Kenapa saya tukar? Supaya bisa diakarkan, jadi semuanya diakarkan. Jadi saya lanjut ke sini. Nah, jadi akar 10 kurang X pangkat 2 per akar X pangkat 2 sama dengan akar 9 per akar 4. Sehingga hasilnya kalau kuadrat diakarkan jadi akarnya kuadratnya hilang, menjadi 10 kurang X per X-nya. Nah, kalau kuadrat diakarkan kuadratnya hilang. Akar 9 itu 3, akar 4 itu 2. Jadi kita kali silang. Nah, sehingga hasilnya 2 kali 10 min X, berarti 2 kali 10 20, 2 kali min X itu min 2X. Jadi X kali 3 itu 3X. Maka hasilnya ini pindah ruas, 3X, ini negatif 2 pindah ruas jadi positif 2X.
Jadi 20, 3x tambah 2x itu 5x. Sehingga x sama dengan 20 dibagi 5. Maka x itu sama juga dengan 20 bagi 5 sama dengan 4 meter. Nah, jadi x itu sama dengan x ini sama dengan 4 meter. 4 meter antara A dengan B. 4 meter dari mana? Dari A. Nah, dari A ini. Karena x kan lokasinya di sini. Jadi dari A. Jadi jawabannya A. Begitu. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 9. Nah, dua satelit P dan Q mengorbit sebuah planet yang sama dengan jarak orbitnya masing-masing R dan 2R. Nah, jarak-jaraknya berarti RP itu R, RQ itu 2R. Jika kecepatan orbit satelit A adalah V, maka VA sama dengan V, maka kecepatan orbit satelit B adalah berapa? Nah, kita gunakan perbandingan dengan catatan V itu sama dengan akar G M per R. Nah, ini persamaan kecepatannya, kecepatan satelitnya. Sehingga kalau perbandingannya berarti VA per VB sama dengan rumusnya V itu G M. Jadi dengan catatan di sini dua satelit mengorbit sebuah planet yang sama. Berarti ini masanya masa planet yang sama. Nah, ini masa planet ya. Masa planet. Jadi planetnya sama. Maka masanya sama. Per, nah ini RA. Per, ini lupa akar. Nah, akar G M per RB. G coret, M coret, berarti tersisa akar 1 per RA per akar 1 per RB. Nah, ini kalau dibalikkan menjadi, bisa juga menjadi 1 per RA dikali RB per 1 akar. Maka kalau dipersingkat VA VB, ini kita bawa 1 kali RB, maka RB akar per RA kali 1 RA akar. Jadi kita tinggal substitusikan. VA itu V, VB yang kita cari. Akar RB itu RB. Oh, ini perbandingan P dengan Q ya. Berarti ini P Q. Berarti ini A itu ganti P, B itu ganti dengan Q. Berarti ini P, ini Q. Berarti ini P, ini Q. Nah, P, Q, P, Q. Berarti di atas Q, di bawah P. Maka RQ itu 2R per RP itu, ini kan P, RP itu R. R sama R boleh kita coret. Jadi akar 2 tetap akar 2 per akar 1 itu 1. Jadi kalau dipersingkat P per PP sama dengan akar 2 per 1 kali silang. Nah, kita carikan PP. Kalau kali silang menjadi akar 2 PP sama dengan V. Nah, PP sama dengan V per akar 2. Jadi jawabannya itu C. Nah, begitu. Oke, lanjut ke soal yang terakhir, nomor 10. Perbandingan jarak rata-rata planet A dan B ke matahari adalah 1/4. Berarti RA berbanding RB itu 1 berbanding 4 maksudnya. Jadi RA nya 1, RB nya 4. Jika periode planet A, berarti periode A itu 88 hari. Maka periode planet B adalah TB. Berapa? Ini hukum 3 Kepler, di mana T kuadrat per R pangkat 3 itu konstan. Maka kita gunakan perbandingan. Sehingga kita gunakan ini TA kuadrat per RA pangkat 3 sama dengan TB kuadrat per RB pangkat 3. Nah, jadi hasilnya ini TA itu 88 pangkat 2
Kemudian RA ini 1 pangkat 3. Kemudian TB yang kita cari pangkat 2 per RB itu 4 pangkat 3. Nah, di sini kita buat ini pangkat 3 sama pangkat 3, pangkat 2 sama pangkat 2, berarti ini bisa kita buat menjadi, ini kan bisa kita ubah menjadi ini 88 pangkat 2. Ini kita tukar TB menjadi ruas ini, jadi di bawah TB pangkat 2. 1 pangkat 3 ini kita ganti di sini ke atas menggantikan TB. 4 pangkat 3 ini sama. Nah, nilainya sama. Kalau sudah begini, maka supaya ini kita bisa akarkan, ini kan 88 pangkat 2 per TB pangkat 2. 1 pangkat 3 ini sama dengan 1. Nah, 4 pangkat 3 ini kan sama juga dengan 2 pangkat 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 2 pangkat 3 itu sama juga dengan 2 pangkatnya dikalikan 2 dikali 3 menjadi 6. Nah, kalau begini bisa kita buat akar untuk menghilangkan kuadratnya. Menjadi akar 88 pangkat 2 per akar TB pangkat 2. Ini 1 akar 2 pangkat 6. Maka akar 88 pangkat 2 kalau diakar menjadi akarnya pangkat 2-nya hilang menjadi 88. TB pangkat 2 diakarkan menjadi TB. Nah, ini sebenarnya kita akarkan juga. Nah, akar 1 itu 1. Nah, akar 2 per 6. Kalau akar pangkatnya dibagi 2. Jadi 2, 6 bagi 2 itu dapat 3. Nah, sehingga 88 TB 1 per 2 pangkat 3 itu 8. Nah, sehingga TB kali silang TB kali 1 TB 8 ke 8 itu menjadi 8 ke 8 64 70 704 hari. Jadi jawabannya di sini D. Nah, begitu. Oke. Sekian dari saya untuk latihan soal fisika terkait dengan hukum Newton pada gravitasi. Nah, semoga ini bermanfaat. Lihat juga pembahasan materi saya tentang hukum Newton gravitasi, itu ada di channel YouTube saya di AYK. Nah, dan juga ada pembahasan materi-materi fisika yang lainnya. Nantinya akan saya terus update untuk pembahasan materi dan pembahasan soal-soal. Semoga video ini bermanfaat dan salam fisika mania.